Perkenalkan, nama saya Yohan Kristazal Jeffrey dengan NPM 52204110448 Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis apa yang saya miliki. Oke, untuk yang pertama saya memiliki ide bisnis yaitu membuka sebuah kantin yang bertempat di sebuah sekolah menengah pertama atau SMP di tempat asal saya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nah, kenapa saya memiliki ide ini? Karena saya sudah menjalankannya bersama dengan orang tua saya, ibu saya. Dan saat ini usahanya sudah berjalan hampir 5 tahun dan kantinnya sudah buka sejak 2019 dan masih berjalan sampai sekarang. Oke, untuk tempatnya cukup strategis karena di dalam lingkungan sekolah atau berada di dalam sekolahnya. Jadi untuk pembelinya ramai, untuk pasarnya cukup ramai karena selalu ada anak sekolah yang beli dan berjajan di kantin tersebut. Nah, untuk modalnya yang pertama, saya dan ibu saya menyiapkan modal 2 juta untuk membayar sewa kantinnya senilai 400.000 yang sudah include listrik dan air. Kemudian untuk apa saja yang dijual di kantin tersebut, saya dan ibu saya menjual makanan sehat karena sekolah menerapkan kebijakan untuk kantin sehat. Jadi banyak peraturan yang harus dipatuhi. Jadi kami berjualan nasi kuning, nasi goreng, nasi putih dalam bentuk bungkusan atau dibungkus dan disajikan menggunakan piring senilai 5.000 per porsinya. Kemudian kami juga menjual snack seperti beng-beng, coklat toast, waffle nabati yang mulai dari 2.000 sampai 5.000-an juga. Kemudian kami juga berjualan minuman dengan banyak varian rasa seperti matcha, es teh, air susu kedelai, kemudian air taro mulai dari 2.000, 3.000, 4.000 sampai bisa harga 5.000 untuk per gelasnya. Nah, setelah berjalan hampir 5 tahun ini, ibu saya yang masih sampai saat ini menjalankannya juga cukup mendapat omset yang menguntungkan. Jadi bisa dapat keuntungan kotornya sehari sekitar 200.000 rupiah untuk seharinya. Kemudian saya sudah juga menginterview ibu saya sebagai pemilik warung. Dia mulai untuk masakan seperti nasi itu mulai dari jam 1 subuh, kemudian selesai jam 4. Setelah itu berangkut untuk ke kantinnya membawa barang dagangannya. Jam 5 sudah buka warungnya. Jadi kantinnya jam 5 sudah buka karena untuk mengejar anak-anak yang datang pagi ke sekolah dan untuk sarapan. Jadi kantin sudah buka mulai dari jam 5, kemudian tutup jam 12. Jadi kantin ini ramai di jam terutama khususnya jam istirahat pertama yaitu jam 8, kemudian jam istirahat kedua jam 11. Nah, di situ sangat boleh dikatakan alhamdulillah, puji Tuhan ramai kantinnya. Terus untuk kendala yang dihadapi selama 5 tahun ketika saya juga masih membantu di kantin, kami sudah mencoba untuk mencari orang atau pegawai kami untuk membantu berjualan di kantin. Sudah mendapatkan kurang lebih 7 orang dan sudah memecat kurang lebih 7 orang juga dikarenakan kejujuran. Sangat sulit untuk mencari orang yang jujur karena jika diserahkan langsung ke tangan pengerja, banyak dari keuntungan kami yang berkurang ataupun malah tidak tutup lubang. Jadi ibu saya yang sampai saat ini masih yang turun tangan langsung untuk
berjualan di kantin. Kemudian untuk kendala lain juga di kantin, karena bukanya sampai jam 12, jadi otomatis tidak selalu di kantin untuk menjaga kantin. Jadi pernah waktu itu kantin sudah kecurian sebanyak tiga kali sudah terjadi pencurian, yaitu hilang barang, tapi masih bisa tertangani, tidak sampai urusannya ke laporan polisi karena yang mencuri orang-orang sekitar situ. Kemudian untuk kendala lainnya juga mangkok dan gelas, karena mangkok dan gelas sering hilang karena kan tidak boleh menggunakan plastik, jadi harus menggunakan piring gelas kaca untuk menyajikan makanan dan minuman yang dijual. Itu kendalanya. Anak-anak sering membawa makanan mereka ke dalam kelas, jadi lupa untuk mengembalikan, terus hilang piring dan gelasnya. Oke, untuk hal-hal yang lain mungkin tidak ada. Jadi ide bisnis saya untuk membuka sebuah kantin dan menambahkan modal di kantin ibu saya supaya jualannya bisa semakin banyak, kemudian mencari orang yang betul-betul ingin bekerja di kantin. Untuk upah pegawai sendiri, saya dan ibu saya mengupah pegawai untuk menolong kami di kantin itu 20 sampai 30 ribu sehari. Itu dia bisa makan sekali sehari dan minum sepuasnya. Dia datang mulai dari jam 5 kantin buka sampai jam 12 pulang, membantu untuk opening dan closing kantin kami. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.